Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tutorial cara menyeting mikrotik tipe RB960 VGS seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini nanti saya akan setting menggunakan topologi. Jadi sumber internetnya nanti kita coba pakai dari modem Orbit, lalu kita sebarkan internet melewati mikrotik, dan terakhir kita sebarkan akses internet ke klien atau WiFi dan PC seperti itu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe channel saya, like dan share jika berkenan ya teman-teman. Ini saya akan memperlihatkan topologinya dulu ya teman-teman sebelum kita menyeting. Jadi nanti port Ethernet satu ini saya akan fungsikan ke sini teman-teman, akan saya hubungkan ke ISP atau sumber internet seperti ini ya. Dan ketiga port ini nanti kita akan hubungkan ke HP atau PC ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung kita setting saja mikrotiknya. Jadi yang kita setting dulu dari ISP dulu ke mikrotik ya teman-teman ya. Ini kabel merah ini menggunakan kabelan. Nah, dan port 4 ini saya akan colok ke PC untuk saya setting mikrotiknya. Oke teman-teman, pertama kita masuk di Wimbox. Oke, di sini MAC address-nya sudah terlihat ya. Kita tinggal kita login by MAC address. Nah, sebelum kita menyeting, kita akan reset ya mikrotik ini dengan caranya masuk di sistem, terus reset, lalu teman-teman centang ini ya, no default seperti ini ya, lalu kita reset seperti ini. Dan mikrotik akan secara otomatis nge-reset ya teman-teman, tinggal kita tunggu. Oke, udah masuk teman-teman ya. Nah, di sini sudah berhasil kita reset dan IP address-nya sudah kosong ya teman-teman. Nah, kita login by MAC address, lalu kita connect kembali. Kita refresh lagi. Oke, udah masuk. Nah, yang pertama kita setting, yang paling utama yang kita setting dulu, kita amankan mikrotik ini dulu ya teman-teman ya. Kita amankan, kita beri password dan username. Dengan caranya kita masuk di
di sistem ya, seperti ini di sistem, lalu kita arahkan ke user seperti ini, lalu kita tambahkan. Nah, di sini saya akan mengisi user Rudy kreatif. Oke, dan passwordnya saya kasih contoh aja 12345, dan konfirmasi password 12345. Dan di sini grupnya kita buat full ya, agar kita bisa mengakses Mikrotik ini full ya. Lalu kita apply seperti ini. Dan di sini saya akan nonaktifkan ya mode admin, agar yang lain tidak bisa connect ya di di menu admin ini. Saya centang seperti ini, dan saya masuk lagi di new Winbox seperti ini. Lalu saya masukin password. Nah, di sini ya, kalau saya connect, di sini sudah tidak bakalan connect karena di sini sudah saya nonaktifkan adminnya untuk login. Nah, di sini saya akan masuk lagi Rudy kreatif, lalu password yang kita buat tadi 12345, lalu kita connect. Oke, udah masuk seperti ini. Nah, yang pertama kita setting teman-teman ya, kita akan setting dan kita buat grup ya. Nah, di sini saya akan menyeting di port 1 ini ya, yang akan terhubung ke sumber internet. Nah, jadi di sini ya bridge, kita akan buat grup. Kita akan buat grup bridge 1 dan bridge LAN. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini akan buat grup. Kita masuk ke Winbox lagi. Nah, pertama kita masuk di Winterface. Nah, di sini saya akan beri nama dulu ya teman-teman, agar nggak bingung. Nah, nanti ISP Ether 1 ini saya arahkan ke ISP seperti ini teman-teman ya, seperti topologi ISP atau sumber internet. Dan Ether 2 ini nanti saya akan pasang ke access point. Lalu saya apply seperti ini. Dan Ether 3 ini saya beri nama PC ya teman-teman ya, PC 1. Dan Ether 4 ini saya beri nama PC 2. Ini ya teman-teman ya. Lalu oke, sudah saya beri nama. Dan kedua, saya akan menyeting bridge-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, pertama masuk di bridge, lalu kita tambahkan add seperti ini. Dan di sini saya akan beri nama bridge 1. Seperti ini ya teman-teman ya, bridge 1. Bridge 1 ini nanti saya akan arahkan ke sumber internet. Lalu saya apply seperti ini. Dan satunya lagi kita tambahkan, kita namakan bridge LAN seperti topologi yang saya buat tadi. Oke, habis itu selesai membuat bridge grup ya, grup 1 dan LAN, kita arahkan kursor ke port seperti ini. Lalu saya arahkan ke sini ya teman-teman. Saya tambahkan. Jadi sumber internetnya ini saya arahkan, Ether 1 ini saya arahkan ke bridge 1 seperti ini.
Oke, habis itu saya tambahkan lagi interface access point ini, Ether 2, saya arahkan ke bridge LAN seperti ini. Lalu kita apply seperti ini. Dan saya tambahkan lagi Ether 3, PC 1. Lalu saya arahkan ke bridge LAN seperti ini. Lalu kita apply. Habis itu saya tambahkan lagi Ether 4 PC 2. Lalu saya arahkan ke LAN seperti ini. Lalu saya apply. Oke, kita sudah selesai membuat grup ya. Grup 1 dan LAN. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini saya akan menyeting ya IP klien dulu. Jadi kita akan fokus ke sini dulu ya, ke ISP agar Mikrotik ini bisa mendapatkan akses internet dari modem Orbit ini teman-teman ya. Jadi paling utama yang kita setting WAN dulu ya teman-teman. Jadi saya masuk di IP seperti ini, lalu DHCP client seperti ini, lalu saya tambahkan, dan di sini saya arahkan ke bridge 1. Lalu kita apply. Kita tunggu ya. Ini masih mencari IP ya teman-teman. Nah, oke, udah bound seperti ini, artinya udah sukses. Nah, udah kita setting IP DHCP kliennya. Habis itu kita masuk di bagian DNS. Jadi caranya kita masuk di IP, lalu kita arahkan ke DNS. Nah, di sini saya akan tambahkan DNS Google ya. 8888. Habis itu di sini saya tambahkan lagi 8844 seperti ini. Lalu jangan lupa dicentang ini ya, allow remote request. Apply. Oke. Habis itu di sini sudah selesai ya. Di sini sudah selesai kita setting dari ISP ke Mikrotik, dan harusnya Mikrotik ini udah mendapatkan alamat IP secara otomatis dari modem Orbit ini. Dan kita coba tes ping ya menggunakan aplikasi Winbox. Kita ping coba. Ini saya close ya. Saya pakai ini. Oke. Di sini saya coba ping google.com. Nah, di sini udah reply ya. Artinya Mikrotik ini udah mendapatkan akses internet. Oke, sampai di sini sudah reply. Dan habis itu kita masuk ke IP LAN ya. Nah, di sini kita akan membuat IP LAN untuk 3 grup ini ya. 3 grup ini, bridge LAN ini. Kita akan membuat IP ketiga port ini ya, teman-teman. Oke. Dengan caranya kita masuk di bagian menu IP, lalu address, lalu kita tambahkan, lalu interface-nya kita arahkan ke bridge LAN seperti ini ya, teman-teman. Kita bridge LAN. Lalu di sini saya akan membuat alamat IP. Nah, di sini saya akan membuat alamat IP 10.10.10.1/24, dan jangan lupa ya ditambahkan /24-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat IP terserah ya teman-teman. Yang penting teman-teman tambahkan alamat IP atau /24 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita apply seperti ini.
Oke, selesai kita membuat alamat IP. Habis itu kita masuk di bagian firewall. Jadi kita masuk di bagian IP seperti ini. Habis itu kita cari menu firewall seperti ini. Nah, kita setting NAT-nya. Nah, di sini sudah NAT ya, sudah terarah ke NAT. Lalu kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan seperti ini. Lalu arahkan ke general seperti ini. Ya, menu general. Nah, SR NAT-nya jangan enggak usah diubah, dan out interface-nya kita ubah. Kita isi bridge 1. Nah, kenapa bridge 1? Nah, di sini kita arahkan out interface ini dari sumber internet ya, teman-teman. Sumber internet, lalu kita apply seperti ini. Dan di sini actionnya pilih masquerade seperti ini ya. Lalu kita apply. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir, kita akan setting DHCP servernya agar port-port ini akses point atau PC ini nanti akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari Mikrotik ini, teman-teman ya. Jadi kita akan membuat IP DHCP server ya. Oke, kita masuk di bagian IP, terus kita arahkan ke DHCP server seperti ini. Lalu arahkan kursornya ke DHCP setup seperti ini. Dan di sini saya akan pilih bridge LAN sini. Oke, lalu kita next. Di situ kita next, Nah, di sini ada pembagian IP ya, di mana IP dari 2 sampai 254 ini bisa kita pakai. Jadi teman-teman nanti bisa membatasi IP ya, IP yang kita mau gunakan. Contoh ya, di sini saya akan ganti 2 menjadi 50. Jadi start dari 50 sampai 254 seperti itu. Lalu kita next. Nah, di sini saya akan tambahkan IP DNS Google. Habis itu saya tambahkan lagi 44. Next. Oke, sudah successful. Nah, dan harusnya di sini udah bisa internet ya, teman-teman ya. Kita coba reboot akses Mikrotiknya. Kita masuk di bagian sistem, lalu kita reboot modem seperti ini, lalu yes. Nah, oke, sudah kita restart Mikrotiknya. Kita tunggu. Oke, kita masuk kembali. Nah, di sini harusnya ya sudah bisa internet ya, teman-teman ya. Nah, coba kita masuk ya ke bagian browse seperti ini. Harusnya ini sudah bisa internet, teman-teman. Kita masuk di bagian YouTube ya. Nah, di sini udah bisa internet, dan di sini port yang saya pakai adalah port 4 ya. Port 4 ke PC saya. Nah, di sini saya akan uji tes ya port 2 menggunakan access point ya, teman-teman.
Jadi saya akan hubungkan mikrotik ini ke akses point seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini akses pointnya sudah menyala. Nah, di sini akses pointnya kita coba nyalakan dulu. Seperti ini. Oke, udah nyala. Dan kabel laptop saya akan cabut ya teman-teman. Saya akan cabut dan saya arahkan colok ke port 2 ya teman-teman. Dan saya colok ke akses point. Oke, sudah saya colok. Nah, coba kita masuk ya, tes internet menggunakan port 2. Nah, di sini SSID-nya Taplink ini sudah terlihat ya. Tinggal saya connect seperti ini. Ini masih proses ya, masih proses akses punya menyala. Nah, di sini sudah connect internet ya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba masuk YouTube lagi. Nah, ini sudah bisa akses internet. Jadi topologi ini udah bisa dipakai untuk internet ya. Dan port 3 ini harusnya sudah bisa juga dipakai internet. Nah, di sini sudah bisa internet ya teman-teman. Jadi topologinya seperti itu ya teman-teman ya. Topologi dasar untuk mikrotik ini. Dan perlu catatan, mikrotik ini sendiri kelebihannya ini nanti kita bisa kita bisa gunakan ya menggunakan PoE access point. Jadi powernya nanti kita kita lewat dari sini ya powernya nanti. Dan nanti di video berikutnya saya akan coba memperlihatkan cara menyeting mikrotik ini untuk akses voucher ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga di video kali ini bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa kembali.